Yo, jadi kali ini gue ingin berbagi tutorial cara merekam layar pakai OBS ya. Ya, seperti yang video-video yang biasa gue buat lah. Dan juga ini bisa berlaku buat ngerekam game ya kan. Mana tahu kalian mau ngerekam gameplay dengan referensi atau pengaturan yang sama dengan yang gue punya, itu yang kesannya lebih ringan lah gitu dan nggak memberatkan, nggak berat-berat amat lah maksudnya. Dan ini misalnya OBS gue sambil ngerekam itu cuman makan CPU 3% ya. Jadi ya ringan lah dia. Di proses manager maksud gue. Jadi langsung aja ya, kalau buat ngerekam layar klik tanda plus nih ya. Terus display capture nih. Kalau buat game nanti game capture, kalau buat layar dia display capture, tergantung keperluan kalian. Kalau buat game lebih bagus game capture dibanding display ya. Kalau display dia merekam keseluruhan layar ya. Terus kalau misalnya blank, dia mana tahu blank ya kan, kalian ini displaynya kok nggak nampil gitu, kok blank, klik aja propertiesnya, nanti capture methodnya itu pilih aja ke Windows 10 nih. Kalau di XG ini mungkin ada yang nggak work ya, jadi blank dia nanti. Jadi ya ini aja pakai. Tapi dalam kasus lain itu karena di laptop sering juga itu karena itu ya, karena apa namanya, karena 2 GPU-nya jadi bisa bikin blank juga. Gampang sih ngebenerinnya. Tapi ya buat sekarang yang ini aja dulu, itu belakangan aja lah kita bahas. Karena gua ngebahas cara settingannya ya, settingan yang gua pakai. Ya kalau buat settingan rekamannya dibuka aja setting general ya, tentunya temanya gelap. Ini nggak perlu diubah-ubah sih. Udah oke semua. Yang penting itu dalam apa namanya, dalam mencari settingan ini di bagian output lah, output terus recording nih. Kalau misalnya beda ini tampilannya, ini aja yang atasnya ini output modenya ganti ke advance. Kalau misalnya tampilan kalian beda ya kan, dia harus di advance dulu yang atasnya output mode. Gua nggak bisa ngedit ini karena lagi sambil rekam pakai OBS juga sih. Jadi gue cuma nunjukin aja gitu. Terus yang perlu diubah tentunya ini ya, tipenya, formatnya MP4 tentunya ya kan. Terus di sini recording path-nya di mana nanti outputnya atau hasilnya. Dan ya formatnya MP4. Terus di sini nih encodernya yang penting. Klik nanti ini ya kan. Ini gua nggak bisa ngedit karena sambil rekam, tapi ini nanti diklik. Terus ya dipilih encodernya. Kalau ada Nvidia ya pakai Nvidia, kalau AMD AMD. Yang penting pakai yang tergantung GPU kalian ya. Terus ini hasilnya ya, formatnya itu 1920, kalau gue 1080p. Selanjutnya di bagian red control itu pilih CBR ya. Terus nih di bagian bitrate yang agak tricky nih. Kalau gue di sini pakai 16.000 kbps ya, atau 16 MB. Ini sebenarnya bitrate ini kalau kalian ngerekam maksud gue kalau mau menemukan angka yang tepat untuk bitrate itu tergantung kalian ya, maunya ngerekam berapa resolusinya gitu. Kalau kalian 1080p 60 fps itu bisa dilihat di sini nih, rekomendasi versi Google atau versi YouTube ya. Bisa kita lihat ini buat HDR ya. Kalau buat 1080p bitrate-nya itu dari 10 MB atau 10.000 kbps sampai 15 MB. Atau ya, kalau gua 16.000 berarti 16 MB. Jadi kalau buat user laptop gua saranin jangan lebih dari 20.000 lah. Orang yang biasanya di atas itu, di atas 20 sampai 50.000 itu beda lagi. Kebutuhannya itu udah 4K tuh nih. Yang pakai 4K itu 50.000 nih, 85.000 malah. Yang tinggi-tinggi gitu itu yang resolusinya tergantung ya. Kalau 1440p itu antara 20 Mbps sampai 30 Mbps. Ya kalau kalian mau niru gue, intinya pakai aja 16.000, itu udah oke banget kualitasnya. Seperti yang biasa gue rekam lah, game gue juga kayak gitu sama. Key intervalnya ini gue isi 2 ya. 0 juga nggak apa-apa, tapi ya kalau mau ngikut gue silakan isi 2. Terus presetnya tergantung power dari laptop kalian ya, atau PC kalian. Kalau mau max quality rasanya kuat ya pakai, kalau nggak turunin dikit ke quality.
Ya paling rendah itulah, paling rendah ke performance lah. Kalau di bawah performance rasanya jelek kali. Profile nih biasa biar aja. Terus ini centang ya, dua ini look ahead sama Psycho visual tuning ini. Ya ini dicentang ya. Kalau nggak mau dicentang juga nggak apa-apa sih. Tapi ya kita centang aja lah. Karena gua dulu sempat baca-baca juga mereka dengan centang ya kan. Dan selanjutnya di audio itu ya ini tinggal itunya aja sih. Tinggal bitrate-nya mau berapa. 160 aja sih kalau untuk YouTube kebutuhannya. Audio di sini untuk mikrofon ya kan. Ini aja yang penting sih. Ini nggak ada yang perlu diubah seharusnya, udah default ya. Nah terus ini nih untuk outputnya, resolusinya. Kalau gue bikin 1920 1920 ya. Kalau 720p itu 1280 ya. Dan ya kalau 1080p segini aja. FPS-nya tentunya 60 ya. Kalau kalian mau bikin FPS yang kalau laptop kalian jadul ya 30 aja nggak apa-apa. Terus yang downscale-nya line ZOS 36 sampel. Ya itu. Yang 36 sampel. Terserah sih mau yang 16 juga nggak apa-apa. Terus yang penting lagi, yang terakhir yang penting ya di menu advance. Ini proses priority ini kalau kalian rasa OBS kalian nge-lag gitu ya bisa dinaikkan above normal. Tapi kalau masih kuat ya normal aja sih. Yang penting itu di bagian video nih, render direct 3D 11 ya ini. Yang perlu kalian samain gitu. Terus color format NV12. Terus ini color space 709 dan color rank itu full. Dan ya itu aja sih yang perlu di setting gitu buat ngerekam OBS kayak gua. Dan itu udah bisa udah bagus lah hasilnya, udah lumayan bagus. Yang jelas ya itu aja sih. Kalau udah semua nanti tinggal klik OK dan ya kalau mau mulai ngerekam di start recording nih, karena gua udah sambil ngerekam ini ya, tinggal gua stop ya kalau udah selesai. Dan ya karena gua rasa tutorial ini udah selesai ya kan, jadi ya gua stop dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau requestan yang lain silahkan tuliskan di komentar, nanti gua coba bikinin deh tutorialnya. Dan ya sampai ketemu di video pembahasan lainnya, bye bye.